Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Azahra dengan NIM 200113527 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan kelas A, yang mana kelas ini diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain SOS MSI. Soal yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang kepemimpinan? Menurut pendapat saya, kepemimpinan ini bisa didapat dari otodidak. Misalnya nih, Umi cocok untuk menjadi manajer konsumsi di suatu perusahaan. Jadi Umi ini ditunjuk bukan sembarangan, tetapi ditunjuk bagaimana cara kerja Umi dalam suatu perusahaan. Apakah dia bisa mempengaruhi anggotanya, apakah dia bisa mengayomi anggotanya, dan juga apakah Umi ini bisa bekerja dengan bagus di perusahaan ini. Jadi dilihat dulu apakah Umi ini bisa mempengaruhi anggota-anggotanya. Setelah itu apakah Umi ini bagus dalam bekerja, barulah nanti Umi ini bisa diangkat menjadi suatu manajer di konsumsi. Jadi Umi ini diangkat menjadi manajer konsumsi berarti Umi ini memiliki kemampuan di bidang konsumsi yang sudah dilihat. Umi ini juga bisa mempengaruhi anggota-anggota yang ada di situ supaya bisa mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut. Kepemimpinan ini juga bisa didapat dengan cara pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan ini membuat pemimpin bisa, bagaimana sih cara saya memimpin, saya itu di gaya mana sih memimpinnya gitu. Jadi pemimpin ini bisa meletakkan dirinya, oh saya di bagian gaya pemimpin ini, jadi saya harus begini kepada anggota saya. Dengan cara kepemimpinan saya yang seperti ini, saya harus mempengaruhi anggota saya dengan cara yang seperti ini. Jadi menurut saya pelatihan-pelatihan kepemimpinan ini sangat penting bagi seseorang pemimpin, karena seseorang pemimpin ini akan bisa mengetahui gaya-gaya pemimpin, gaya apa yang harusnya mereka lakukan, dan bagaimana jika gaya ini diterapkan, bagaimana cara kita sebagai seorang pemimpin mempengaruhi anggotanya. Jadi menurut saya pengertian suatu kepemimpinan itu yaitu bagaimana cara kita sebagai seseorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain, mengatur orang lain bertindak untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Di suatu kepemimpinan ini juga terdapat suatu keterampilan. Menurut saya di kepemimpinan ini harus ada orang yang dipengaruhi, harus ada orang yang memengaruhi, dan harus ada pengarahan dari orang yang memengaruhi. Jadi tidak mungkin suatu pemimpin itu tidak memiliki anggota. Misalnya nih, saya ketua kelas kepemimpinan, tetapi saya tidak memiliki anggota. Berarti itu tidak disebut dengan suatu kepemimpinan. Dan dari hal ini tidak ada pemimpin yang mempengaruhi anggotanya. Berarti itu tidak disebut suatu kepemimpinan. Contoh selanjutnya yaitu partai politik. Partai politik ini memiliki beribu-ribu anggota, tetapi tidak memiliki arah karena tidak memiliki pemimpin. Jadi partai politik ini hanya berjalan sendirinya, tidak ada yang mengatur, mempengaruhi, serta mengarahkan bagaimana cara bekerja anggotanya, sehingga anggota ini tersebut jika tidak ada pemimpin bakalan seenaknya, dan anggota tersebut tidak akan ada arah. Kepemimpinan ini juga tidak harus ditunjuk. Kepemimpinan ini juga bisa secara langsung terbentuk dari suatu situasi atau suasana. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif.
di mana fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambilan keputusan dan pemberi tugas terhadap bawahannya. Jadi bawahan ini menunggu instruksi dari suatu pemimpin, barulah bawahan ini menjalankan perintah dari pemimpin tersebut. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi konsultatif, di mana fungsi ini terjadi dua arah. Jadi bawahannya ini dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik agar suatu tujuan itu tercapai. Jadi pemimpin ini diharapkan bijak dan punya pengetahuan terhadap hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi partisipasi, di mana fungsi ini pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para anggotanya sehingga mereka juga ikut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Jadi para bawahannya ini tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja, tetapi juga ikut berpartisipasi dan inovatif dalam suatu proyek ini. Selanjutnya yaitu tujuan kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau anggota kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Jadi, tanpa adanya pihak yang berjiwa pemimpin, maka tujuan sulit akan dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan oleh anggotanya. Tujuan lain dari kepemimpinan ini adalah untuk memotivasi orang-orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan tersebut. Jadi bila tidak adanya sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu karena tidak ada arahan dan paksaan dari seseorang pemimpin agar tujuan ini tercapai. Jadi anggota itu seenaknya dan semaunya terhadap suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pemimpin juga harus memiliki sifat. Yang pertama yaitu punya pendirian. Karena seseorang pemimpin ini wajib mempunyai pendirian untuk berpegang teguh dan tidak membuat mudah goyang anggota. Dan pemimpin ini juga harus menjalankan sesuatu itu secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Sifat selanjutnya yaitu proaktif. Jadi pemimpin ini harus memiliki suatu proaktif karena tidak boleh pasif. Jadi apabila pemimpin ini pasif, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Bahkan ini bisa membuat bawahan itu tidak memiliki rasa hormat terhadap seseorang pemimpin. Karena seorang pemimpin yang baik punya inisiatif yang kuat akan berbagai hal sehingga bawahan pun dapat mengandalkan dalam berbagai macam situasi. Sifat selanjutnya yaitu jujur. Jadi kejujuran ini sangat harus dimiliki oleh pemimpin karena sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dan tidak akan menggagalkan karena tujuan kepentingan pribadinya. Jadi jika sosok pemimpin yang tidak jujur, maka anggotanya tidak bisa mempercayai pemimpin tersebut. Yang keempat yaitu pemimpin ini komunikatif. Jadi komunikatif ini pemimpin mampu berkomunikasi dan menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan anggotanya. Jadi untuk memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana cara metode berkomunikasi yang baik. Metode berkomunikasi yang baik ini yaitu komunikasi yang persuasif yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu itu tanpa paksaan. Sifat yang selanjutnya yaitu terbuka terhadap pendapat anggotanya. Jadi seseorang pemimpin ini harus memiliki sifat terbuka terhadap anggotanya dan mendengarkan pendapat anggotanya sehingga anggotanya itu tersebut menjadi nyaman terhadap pemimpin tersebut karena telah mendengarkan pendapat dari anggota tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu kepemimpinan yang otokratis.
Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis ini merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Jadi kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahannya ini memberikan pendapat atau masukan. Gaya kepemimpinan ini biasanya dalam organisasi suatu militer di mana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya pemisahan tegas antara atasan dan juga bawahannya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan birokrasi, di mana kepemimpinan birokrasi ini diterapkan dalam suatu kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Jadi gaya kepemimpinan birokrasi ini mengatur berbagai macam hal itu secara sistematis dan teratur. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks itu bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada atau aturan-aturan yang ada. Selanjutnya yaitu kepemimpinan yang partisipatif. Jadi gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi para anggotanya untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan suatu pengambilan keputusan. Jadi pendapat bawahan ini didengarkan bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hubungan yang terjalin antara atasan dan juga bawahan sangat bersahabat serta hangat dan tidak ada suasana yang otoriter. Selanjutnya yaitu kepemimpinan delegatif. Jadi pada gaya kepemimpinan delegatif ini, para bawahan ini diberikan kebebasan oleh seorang pemimpin. Jadi maka dari itu bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan secara sendiri. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila bawahan sudah cukup matang dalam mengambil suatu keputusan. Karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah dan akan berakibat fatal pada suatu perusahaan. Hal ini juga bisa menyebabkan tujuan suatu perusahaan itu tidak tercapai. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara suatu kepemimpinan dan manajemen. Jadi menurut pendapat saya, perbedaan kepemimpinan dengan manajemen ini sebetulnya sama-sama mempengaruhi tetapi beda cara dan konteks. Jadi kepemimpinan ini menekankan pada suatu proses perilaku yang berfungsi di dalam ataupun di luar suatu organisasi. Jadi seseorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi suatu inspirasi kepada anggota atau orang lain secara individu maupun kelompok. Jadi di kepemimpinan ini itu menekankan proses suatu perilaku. Jadi tindakan yang berlaku itu bisa untuk di luar atau di dalam organisasi. Sedangkan manajemen ini adalah suatu pengordisian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian sebuah tujuan. Jadi manajemen ini tata caranya itu harus dalam suatu organisasi. Dan dalam manajemen ini menekankan kepada fungsi-fungsi suatu manajemen. Jadi kalau di kepemimpinan itu kan proses perilaku yang ditekankan, tetapi pada manajemen ini yang ditekankan yaitu dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen ini harus dalam suatu organisasi. Sedangkan kalau kepemimpinan itu bisa di luar atau di dalam organisasi. Jadi manajemen ini juga suatu keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang mengarahkan secara efisien dan efektif. Manajemen ini juga mempengaruhi orang lain, tetapi caranya itu dengan pengorganisasian dan pengintegrasian.
Jadi menurut saya perbedaan yang mendasar dari suatu kepemimpinan dan manajemen itu yaitu suatu kepemimpinan ini lebih ditekankan pada proses perilaku dan bisa digunakan di dalam atau di luar suatu organisasi yang dipengaruhi oleh pemimpin itu suatu perilaku anggotanya. Sedangkan manajemen ini harus di dalam suatu organisasi dan suatu perencanaan. Dan manajemen ini hanya berlaku dalam suatu organisasi, tidak berlaku di luar organisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor terakhir atau nomor 3. Soalnya yaitu ringkaslah materi kelompok masing-masing dari mahasiswa. Baiklah, saya berasal dari kelompok 5, di mana kelompok 5 ini membahas tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jadi saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan secara umum yaitu menunjukkan suatu proses kegiatan seseorang dalam pemimpin, membina, membimbing, mempengaruhi, dan mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Jadi, kemampuan ini terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu suatu anggota untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan kepemimpinan ini adalah untuk mencapai sebuah target atau goals dalam suatu perusahaan, baik di bidang pekerjaan atau suatu organisasi. Jadi selalu ada target di suatu perusahaan dan suatu organisasi yang ingin dicapai. Jadi target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya suatu kepemimpinan atau suatu sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan ini adalah sikap yang ada di dalam seseorang pemimpin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan dalam kaitannya memimpin menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagaan menggolongkan 5 tipe pemimpin. Yang pertama yaitu tipe pemimpin yang otokratis, yang kedua yaitu tipe pemimpin yang militaritis, yang ketiga yaitu tipe pemimpin yang paternalis, yang keempat yaitu tipe pemimpin yang karismatis, yang kelima yang terakhir yaitu tipe pemimpin yang demokrasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan peran pemimpin. Jadi yang pertama, peran yang bersifat interpersonal. Interpersonal ini artinya seseorang pemimpin ini harus tampil dalam upacara resmi, harus memberikan bimbingan, dan harus mempertimbangkan hubungan kerjasama dengan bawahan atau anggotanya. Peran yang selanjutnya yaitu peran yang bersifat informasional, di mana informasi kepada bawahan dan menjadi juru bicara suatu organisasi. Jadi artinya itu seseorang pemimpin harus mengikuti dan memperoleh suatu informasi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan, harus memberi peran yang bersifat pengambilan keputusan. Jadi artinya itu seseorang pemimpin ini harus berusaha memperbaiki dan mengembangkan satuan kerja yang dipimpinnya. Jadi pemimpin ini harus mampu mengatasi segala hambatan yang terjadi dan harus dihadapi. Jadi peran pemimpin dalam pengambilan keputusan biasanya bersama-sama dengan anggota atau bawahan melakukan pemilihan beberapa alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau suatu organisasi. Jadi proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan segala aspek dan sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan dan organisasi. Yang selanjutnya, informasi yang cukup baik
maka keputusan yang dibuat terjamin tingkat keakuratannya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kepemimpinan berkaitan dengan pengambilan keputusan menurut GR Terry, yang dimana realistis banyak akal dapat mengambil inisiatif emosional stabil merupakan seseorang komunikator yang stabil partisipatif dalam bidang sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Jadi apa sih pengambilan keputusan ini? Menurut saya, pengambilan keputusan ini merupakan proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif. Jadi pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis atau teratur terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan itu merupakan tindakan yang paling tepat. Jadi pengambilan keputusan ini adalah bagian yang sangat penting di aktivitas dalam proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan mencakup mengenali masalah, menganalisis masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan ini mencakup yang pertama yaitu mengenali suatu masalah, yang kedua yaitu menganalisis suatu masalah, yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif, yang keempat yaitu memutuskan solusi terbaik, dan yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan ke dalam tindakan yang efektif. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan ini sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan tugas utama dari seseorang pemimpin. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada fisik, yang kedua emosional, yang ketiga rasional, yang keempat praktikal, yang kelima interpersonal, dan yang terakhir yaitu struktural. Dasar pengambilan keputusan menurut GR Terry adalah yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang dan rasional. Selanjutnya ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu nilai, yang kedua kepribadian, yang ketiga kecenderungan mengambil resiko, dan yang terakhir yaitu disonansi kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu menentukan perlunya pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria. Yang selanjutnya, mengembangkan alternatif. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif. Yang terakhir, memilih alternatif terbaik. Yang terakhir yaitu mengevaluasi alternatif yang terbaik. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak mutlak berurutan, melainkan harus sesuai dengan bobot keputusan yang akan diambilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pengambilan keputusan, yaitu tahap penyelidikan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Selanjutnya, data mentah yang diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan tahap perancangan, mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin terjadi.
Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami suatu persoalan, menghasilkan pemecahan masalah, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Selanjutnya, tahap pemulihan. Tahap ini memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Jadi pilihan ditentukan dan dilaksanakan.